Selamat datang di IGAS. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film, Secret Life of a Single Mom, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang mama muda, yang harus menjadi janda muda, karena ketertarikannya terhadap terong-terong brondong, yang ada di aplikasi micet. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena film akan segera dimulai. Film diawali dengan mama Guri bernama Delin, yang mendapat telepon dari suaminya Robert. Kala itu Robert memberitahu jika ia akan sibuk selama beberapa hari karena harus kerja di luar kota. Diketahui Robert sang suami yang super sibuk sampai-sampai si Delin ini jarang digejrot, apalagi sekedar kumpul bersama keluarga. Delin meminta Robert untuk berada di rumah saat Halloween, karena itulah waktu di mana mereka bisa berkumpul dan bermain bersama anak-anak. Telepon usai dan sikap Robert yang seperti ini, merupakan sumber ketegangan rumah tangga mereka. Di malam harinya ketika Delin sedang lelap tertidur ada seorang wanita yang menelponnya. Wanita itu menanyakan apakah Robert sedang berada di rumah. Delin pun bertanya ini siapa. Wanita itu mengaku adalah penjaga bar yang tidak salah lagi selingkuhannya Robert. Mengetahui hal itu dia langsung nelpon Robert dan marah-marah, jika selingkuhannya baru saja menelponnya. Robert yang mendengar itu berusaha membela dirinya sampai-sampai, di keesokan harinya ia memaksa kembali ke rumah dan bertemu Delin. Mereka bertengkar dalam mobil karena tak ingin didengar oleh anak-anaknya. Setelah pertengkaran itu akhirnya Delin memaafkan sikap Robert, dan sebagai perekat hubungan mereka melakukan adu gejrot di dalam mobil. Setelah pertemuan singkat itu Robert kembali bekerja, dan Delin mengeluhkan nyeri pinggang. Tidak salah lagi, hal itu dikarenakan adu gejrot sebelumnya yang dilakukan sebanyak 5 putaran. Delin pergi ke seorang dokter yang bernama Graham, dan setelah pemeriksaan Graham memberitahu jika saraf Delin kejepit. Delin mengiyakannya, karena hal itu disebabkan posisi yang salah saat adu gejrot. Delin diberi obat dan setelah 1 minggu diharap kembali untuk kontrol. Singkat cerita, baru juga beberapa hari Delin kembali pada Graham, dan di sana ia nangis serta mencurahkan masalah rumah tangganya pada Graham. Melihat Mama Guri ini nangis, Graham mencoba menenangkannya, dan sepertinya Delin merasa nyaman dan di sela-sela itulah kemesraan terjadi, sehingga adu gejrot pun tak terhindarkan. Kini hari-hari Mama Guri itu lebih berwarna. Ia menceritakan sosok Graham pada temannya di sebuah kafe, namun temannya itu sedikit memperingati Delin, yang namanya perselingkuhan akhirnya tidak akan baik. Apalagi sisi psikologis anak akan sangat terganggu. Menjelang Halloween akhirnya Robert pulang dan akan menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi mengejutkannya alih-alih mendapatkan kehangatan dari kue apem Delin, Delin memberikan kabar yang membuat detak jantung Robert seakan berhenti. Sang istri meminta cerai dengan Robert. Bukannya menanyakan apa alasan dirinya minta cerai, Robert tak peduli dan langsung pergi meninggalkan kamar. Setelah itu Delin memberitahu kepada anak-anaknya, jika kedua orang tua mereka akan segera berpisah. Si Adit langsung marah kepada Delin karena menganggapnya jahat kepada ayah, tetapi si Dinda mendukung ibunya karena ibunya berhak untuk bahagia. Untuk menyenangkan anak-anaknya, Delin mengajak mereka ke sebuah mall dan bermain time zone. Di sana dia bertemu temannya bernama Lily. Ternyata dia sudah tahu kalau dia akan segera cerai. Seperti tanpa beban Delin terlihat bahagia. Ia menceritakan jika ia sudah mendapat pengganti Robert, seorang lelaki itu adalah Graham. Lily memang sudah tahu jika Delin dekat dengan Graham. Ia memberitahu jika Graham sudah punya istri dan juga anak. Baru-baru ini Graham punya pacar lain yang hamil olehnya. Pacarnya ini adalah teman dari Lily. Mengetahui hal itu selepas pulang dari mall, Delin merasa sangat terpukul karena sudah salah memilih laki-laki apalagi sampai menceraikan si Robert. Ia bertemu Graham dan minta penjelasannya sebenarnya, tapi ia hanya bisa terdiam bisu dan mengiyakan jika cerita itu benar. Delin kesal mengapa Graham bohong pada dirinya, padahal ia rela mengorbankan rumah tangganya demi Graham. Ia pun pergi meninggalkan Graham. Setelah kejadian itu Delin memilih menghabiskan waktu dengan bersama teman-temannya. Ia juga curhat tentang kejadian yang dialami. Temannya menyarankan untuk coba aplikasi micet karena apapun masalahnya micet adalah solusinya. Temannya sudah bertemu lelaki yang tepat karena aplikasi ini. Delin yang sudah bosan dengan hubungan yang tidak serius, karena sekedar ketemu, gejrot, lalu pulang, ia tak ingin memakai aplikasi micet itu.
Namun bila meyakinkan Delin jika micet lebih dari itu, kalau berani mencobanya sehingga ia akan menemukan lelaki yang tepat untuknya. Malamnya Delin mendownload aplikasi micet dari Play Store, baru juga beberapa saat memakai aplikasi itu, beberapa cowok yang sesuai tipenya mengajak berkencan. Delin yang emang gurih ini sangat siap dan langsung berdandan dengan seksi, ia pergi ke kafe dan menunggu kedatangan pria itu, tapi sayangnya setelah 1 jam menunggu ia malah di ghosting dan si pria menghilang bak di telan bumi. Pulang dengan perasaan emosi dan juga kecewa, Delin mampir ke rumah Graham dan marah-marah di depan rumahnya, karena Graham telah membuat Delin menjadi janda. Tapi saat itu Graham tak ada di rumah dan membuat Delin pulang ke rumahnya. Saat di rumah Delin kembali membuka aplikasi micet, seorang pria bernama Dodi dan menganggap Delin adalah wanita yang cocok untuknya, apalagi Delin yang memasukkan status akulah sang wanita yang mampu membuat pria perkasa bertekuk lutut. Ia membuat Dodi semakin penasaran, chattingan semakin berlanjut hingga Delin curhat pada Dodi tentang masalah rumah tangganya. Dodi sangat ramah pada Delin dan menyatakan jika ia adalah pria yang akan mengajari Delin mencari pria yang baik. Jadi alih-alih menjadi pria yang baik, tapi Dodi ingin mencarikan pria yang baik untuk Delin. Delin seperti dihipnotis dan terbuai dengan kata-kata chattingan dari Dodi. Hingga mereka berencana bertemu, tapi di sini mereka tak benar-benar bertemu. Dodi menelpon Delin dari kejauhan, ia memberitahu jika ia melihat ke arah rumah Delin di sana, meminta Delin melepas seluruh kostumnya dan mulai memanjakan dirinya secara mandiri. Awalnya dia takut, tapi karena ia sudah sange akhirnya menuruti Dodi. Malam itu menjadi malam yang menyenangkan bagi mereka berdua. Ketagihan dengan aplikasi micet, Delin mendapatkan tawaran kencan dari seorang lelaki lain bernama Indra. Mereka pun bertemu di sebuah kafe, keduanya melakukan percakapan yang mengasyikkan, dan terlihat keduanya seperti orang yang sudah sangat akrab. Indra menyatakan dia lebih suka janda muda ketimbang anak SMA, janda kaya Delin ini dijamin adu gejrotannya membahana, apalagi dengan kostum yang dipakai Delin membuatnya semakin bersemangat untuk senam aerobik. Teringat ajaran dari Dodi katanya kalau pertama ketemu pria jangan langsung ganas, ia menegur kelancangan Indra dan tentu saja Indra langsung meminta maaf. Disinilah Delin merasa jika ajaran Dodi sangat berguna untuknya dalam mencari lelaki. Tiba-tiba datanglah Robert sang suami, yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya, karena sebenarnya mereka belumlah resmi ditetapkan bercerai oleh pengadilan. Delin cuek-cuek aja dan berkata siapa ya Anda. Keesokan harinya Robert menemui Delin dan menyatakan jika dia tak pantas mencari lelaki yang lebih muda darinya. Semua itu tentu tak pantas jika dilihat oleh anak-anak mereka. Delin merasa kesal karena apa urusan Anda mengatur hidup saya. Sebagai seorang ibu tentu Delin akan tetap menjalankan kewajibannya mengurus anak-anaknya. Setelah itu Delin menelepon Dodi dan menjelaskan kejadian-kejadian semalam dengan Indra, serta kejadian barusan dengan Robert. Delin bilang jika ajaran Dodi untuk menghadapi sikap lelaki sangat berguna. Tapi di sini Dodi merasa kesal pada Delin akibat semalam menyudahi kencannya karena masalah anak tidak ada yang menjaga. Harusnya Delin menggunakan logikanya untuk menitipkan anaknya pada tetangga atau siapa kek. Dodi menyuruh Delin meminta maaf sambil bersujud, dan Delin yang sudah kepincut menurutinya. Sir, will you please forgive me? Malamnya Delin diajak berkencan kembali oleh Indra. Kali ini agenda kencan mereka adalah adu gejrot sebuah tempat yang terkenal. Sesampainya di sana terlihat, jika banyak sekali orang yang adu gejrot dimanapun mereka mau, ini sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka, dan mereka memutuskan untuk push rank di kamar setelah kebersamaan itu. Ternyata Indra benar-benar serius, ia melamar Delin dengan memberikan berlian padanya serta mengajaknya liburan ke pantai di akhir pekan ini. Delin mengatakan jika ia belum bisa menerima tawaran itu, sebab ia belumlah resmi bercerai dengan Robert dan juga di akhir pekan ini ia harus mengurus anak-anak, jadi tak bisa pergi berlibur bersama. Indra sempat kecewa dengan itu, tapi dia tidak bisa memaksa kehendak Delin. Di perjalanan pulang ini sebenarnya cukup tergoda dengan tawaran dari Indra, tapi saat ini ia tak bisa menerima itu karena Dodi lah yang sebenarnya ia inginkan. Kencan yang dilakukan ini hanyalah sebuah tantangan dari Dodi agar bisa menghadapi lelaki. Sesampainya di rumah untuk pertama kali, Dodi sang lelaki misterius akhirnya mengirim foto wajahnya pada Delin. Tentu saja Mama Guri seperti Delin sangat suka sekali dengan sugar daddy seperti Dodi.
hari-hari dijalani Delin dan dengan ajaran Dodi membuatnya menjadi sangat energik, termotivasi serta optimis menjalani kehidupan. Suatu hari ketika sedang berjalan di taman ia melihat Graham yang sedang duduk sendiri, ia berkata, "Hai mantan, apa kabar?" Graham ternyata hidupnya sangat hancur saat ini, akibat perselingkuhan yang ia jalani, hal itu pun terlihat jelas dari wajahnya yang seperti orang stres. Setelah pertemuannya dengan Graham, Delin melaporkan pada Dodi jika ia baru saja bertemu Graham mantannya yang ia cintai dahulu. Karena tak memiliki perasaan lagi pada Graham, Dodi pun merasa berhasil mendidik Delin, dan kemudian mereka merencanakan pertemuan pertama mereka. Delin sangat tertarik oleh sosok Dodi sang sugar daddy, yang juga merupakan pengusaha sukses. Delin pergi naik taksi menuju kota tempat Dodi tinggal. Akhirnya saat itu Dodi sudah menyiapkan gaun merah yang sudah ia beli untuk dipakai oleh Delin. Delin tentu saja mau memakainya di hadapan Dodi untuk menggodanya. Dodi meminta dirinya untuk tidak memakai bungkusan semangka dan bungkusan memei ketika bersamanya. Setelah berjam-jam bertemu mereka belum juga adu gejrot, hal ini dikarenakan Dodi sedang sibuk dan pusing karena pekerjaannya. Delin mengeluh dan meminta karena sudah panas tak kunjung juga digas. Dodi menegaskan jika hubungan ini semua berjalan sesuai perintahnya, apa yang akan dilakukan Delin harus sesuai perintah Dodi. Jika melanggar maka ia akan dirantai di leher serta akan dibawa keliling jalan seperti anjing. Mendengar itu Delin bukannya marah, ia hanya mengiyakannya dengan berkata lembut. Esok paginya akhirnya Dodi ngegas si Delin yang udah panas. Delin merasa sangat bahagia karena berkat Dodi hidupnya menjadi lebih baik dan dapat menjadi ibu yang tangguh bagi anak-anaknya. Hari ini Delin harus pulang karena Natal telah tiba. Di rumah ia merayakan Natal bersama anaknya dan juga ada Robert di sana. Kemudian Robert ngobrol serius tentang Delin dan menyatakan maksudnya untuk balikan dengan Delin, tapi dia menolak dengan keras dan tak mempan akan rayuan dari Robert. Ia sudah bulat dengan keputusannya akan menjadi single mom atau janda. Entah apa yang ada di pikiran Delin, ia tak begitu serius dengan Indra ataupun Dodi, tetapi ia bertemu dengan pria baru yang bernama Budi, serta berpacaran dengannya. Dia gitu-gitu aja terus sama cowok-cowok lain. Di samping itu juga Robert membujuk terus untuk balikan, tetapi dia tetap tidak mau. Film Mama Guri ini akhirnya ditutup dengan Delin yang lebih doyan berpacaran. Itulah cerita janda muda yang doyan dengan berondong-berondong yang baru ditemuinya.